bagaimana prinsip makan dan minum dalam Islam. Iya. Baik, kalau kita mencermati tentang makan dan minum, itu di dalam Quran semuanya mempergunakan dengan fi'il amr. Jadi amr itu batikan perintah ya. Jadi pada dasarnya makan itu ya diperintahkan oleh agama. Jadi jangan sampai kita tidak makan gitu ya. Seperti di dalam Al-Quran ditemukan ada tiga ayat yang berbeda hitobnya. Pertama, ya ayuhan nasu, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi yang disuruh inilah wahai manusia. Jadi wahai manusia, kulu makanlah. Nah ini kulu di sini kan fil amr. Jadi semua manusia itu ya harus makan. Semua yang ada fil ardi di muka bumi, tetapi dengan catatan halalan thayyiban. Nah itu. Nah di sini yang menarik justru perintahnya kepada manusia. Manusia itu kan umum. Ada yang muslim, ada yang non muslim. Tapi justru di sini perintahnya supaya makan itu halalan thayyiban. Itu dalam surat Al-Baqarah 168. Ada lagi dalam surat Al-Baqarah 172 itu khitabnya langsung kepada orang yang beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin. Wahai orang yang beriman, makanlah dari yang thayyib, dari yang baik-baik. Nah, yang menarik saya cermati di ayat ini khitabnya orang beriman, kenapa tidak diperintahkan yang halal ya? Tapi langsung saja ya ayyuhalladzina kulu min thayyibatin, makanlah dari yang thayyib-thayyib. Kenapa? Karena orang beriman itu sudah pasti ya. Jadi halal itu prinsip bagi orang Islam. Jadi ketika orang yang beriman itu sudah pasti dia harus makan yang haram, maka yang diingatkan oleh Allah, wahai orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik. Jadi orang Islam, orang yang beriman itu kalau halal jelas prinsip, tetapi yang tidak boleh lupakan makan itu juga harus yang thayyib. Jadi perhatikan yang thayyibatnya. Dan yang terakhir di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 ini juga perintah makan itu untuk Rasul ya. Jadi ya ayyuhar Rasul. Nah, wahai Rasul. Jadi Rasul-Rasul juga diperintahkan untuk makan. Kulu, makanlah min thayyibatin, dari yang baik-baik. Nah, sehingga di dalam Islam makan itu awalnya ya hukumnya wajib. Jadi perintahnya wajib karena itu menggunakan fi'il amar. Tetapi tidak semua kata amar menunjukkan wajibnya. Jadi sesuatu yang wajib itu bisa saja kalau makannya itu berlebih-lebihan itu menjadi haram lagi karena nanti dilarang. Wala tusrifu, kalau kamu makan minum jangan berlebih-lebihan. Jadi makan yang berlebih-lebihan yang tadinya hukumnya harus ya makan itu menjadi haram. Tapi para ulama banyak merumuskan bahwa makan itu adalah sesuatu yang mubah ya. Jadi yang mubah. Dan prinsipnya makan itu adalah untuk menjaga energi agar kita bisa beraktivitas. Jangan lupa ya, prinsip kita itu makan itu untuk hidup. Jadi makan itu untuk kepentingan hidup, tapi bukan hidup untuk makan. Nah, itu beda. Nah, kalau hidup untuk makan itu binatang ya. Coba lihat kambing, sapi yang di kandang kerjaannya apa ya? Makan. Karena hidup untuk makan. Tapi kalau kita makan itu untuk hidup. Jadi kepentingan hidup harus ditopang dengan makan, maka makanlah. Nah, seperti itu ya prinsip umumnya. Oke, Ustadz. Kalau kita misalkan ada sebuah contoh kasus begitu, Ustadz. Kita datang ke sebuah warung makan, terus kita tidak tahu nih mau makan ayam, tapi ayamnya apakah disembelih atas nama Allah atau bukan? Misalkan kalau yang pedagangnya itu juga non-muslim, nah itu bagaimana, Ustaz? Ya, kembali kepada prinsip pokok yang pertama bahwa ada makanan yang sudah jelas haramnya, yang diharamkan itu selain babi, bangkai, darah juga itu makanan atau binatang atau sembelihan yang tidak menyebut nama Allah. Dalam hal ini contoh ayam. Nah, ayam itu jika yakin itu tidak disembelih atau tidak menyebut nama Allah berarti menjadi kategori haram. Haramnya tadi haram li ghairihi. Nah, kalau kasus umpamanya pemirsa sekalian lalu ketika mampir di satu warung situ ada daging-dagingan ya, daging ayam atau yang lainnya, kita ragu-ragu nih pemiliknya ini muslim atau non muslim, apakah daging itu disembelihnya sebelumnya dengan nama Allah ataukah tidak, maka ya pada dasarnya kita berhusnudon ya makan saja. Nah, ini makan saja ini juga kenapa? Karena ada dasarnya ya. Ada hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Abi Salamah, Nabi katakan, ya gulam samilah, wahai gulam, bacalah nama Allah ya. Lalu wakul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yalika, dan makanan dari yang terdekat darimu. Nah, berdasarkan hadis ini,
si gulam ini diperintahkan untuk menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Juga ada hadis lagi, hadis dari riwayat Abu Dawud dari Aisyah, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah." Apabila seorang di antara kalian hendak makan, maka sebutlah nama Allah. Fa in nasiya ayadhkur ismallah ta'ala fi awalihi falyaqul bismillahi awalihi wa akhirhu. Jadi anjuran kita setiap makan itu lakukan dengan basmalah, sehingga kata Nabi, jika kamu lupa tidak membaca basmalah di awal, ya bacalah di akhir gitu. Atau ketika kita lupa, ya bacalah saat kita ingat. Nah, di sini para ulama mengatakan berdasarkan hadis ini bahwa orang yang membaca basmalah itu insya Allah bisa mencukupi atas keraguan-raguan jika ada satu daging yang kita masih ragu ini disembelihnya menyebut nama Allah atau tidak. Sehingga prinsipnya ya silakan dimakan saja, tapi diawali dengan baca Bismillah. Jadi mudah-mudahan dengan Bismillah ini kita ya berikhtiar kepada Allah, karena kita tidak tahu aslinya ya, dan kita juga tidak etis juga tanya ini disembelihnya baca Bismillah atau tidak ya. Nah, saya kira begitu. Oke, berarti adab kita ketika hendak memakan segala sesuatu, yaitu kita harus mengucap basmalah terlebih dahulu. Itu bukan sekedar ritual untuk makan, tetapi juga untuk memastikan bahwa apa yang kita makan itu merupakan makan makanan yang halal begitu, dan untuk menghindari sesuatu yang haram begitu.